Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai pitching project bisnis digital, yaitu bernama Mozi Thrift Shop. Yang mana anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Mayung Nur Apriani, yang kedua ada Muhammad Rohadi, yang ketiga ada Muhammad Zaidan Alam, dan yang terakhir ada Neti Rizmanisa Ramza. Baik, selanjutnya kami akan masuki materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Gaya hidup konsumtif masyarakat yang terus meningkat ditambah perkembangan tren yang terus berkembang membuat masyarakat terus membeli produk yang mereka inginkan. Hal itu tentu akan menimbulkan sikap konsumtif masyarakat terhadap pembelian produk. Untuk itu, kami berupaya untuk menurunkan sikap konsumtif masyarakat dengan membuat aplikasi e-commerce yang menjual belikan produk barang bekas ataupun barang yang sudah pernah dipakai, di mana konsep e-commerce yang ingin kami buat sama seperti aplikasi e-commerce yang sudah ada, di mana yaitu mengumpulkan para pelaku usaha thrift shop yang sudah ada dengan menjual belikan produknya di aplikasi Mozi Thrift Shop. Mozi Thrift Shop merupakan aplikasi e-commerce yang diharapkan membantu masyarakat dalam jual beli barang bekas ataupun barang yang sudah pernah dipakai, namun barang yang dijual belikan tersebut merupakan barang yang masih layak untuk digunakan dengan kualitas barang yang masih baik dan harga yang sangat ekonomis. Di mana perbedaan aplikasi e-commerce kami dan aplikasi e-commerce yang sudah ada yaitu pada produk yang dijual belikan, di mana produk tersebut yaitu barang bekas ataupun barang yang sudah pernah dipakai, di mana tren yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai jual beli produk second ataupun barang yang sudah pernah dipakai secara online membuat kami terus berinovasi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan jual beli produknya secara online. Namun di sisi lain, adanya aplikasi yang kami buat membuat masyarakat tidak boros akan membeli produk baru, melainkan masyarakat membeli produk yang mereka inginkan walaupun barang tersebut barang yang sudah pernah dipakai ataupun barang second, namun kualitas barang yang masih baik untuk digunakan dan untuk dipakai, namun harga yang sangat ekonomis. Hal yang melatar belakangi bisnis kami yaitu semakin banyaknya limbah tekstil yang dihasilkan oleh manusia menjadi permasalahan baru. Hal itu tentu akan mempengaruhi segala aspek, salah satunya keberlangsungan hidup makhluk. Syarifah Yuriziana, aktivis Zero Waste Indonesia mengatakan, data secara global menunjukkan bahwa sebanyak 92 ton per tahun limbah tekstil dihasilkan. Jumlah ini setara dengan satu truk sampah yang datang ke TPA setiap detiknya. Selain itu, meningkatnya tren terhadap pakaian di masyarakat sehingga menimbulkan perilaku konsumtif pada masyarakat. Di mana solusi supaya masyarakat agar tidak menimbulkan perilaku konsumtif akan pakaian dan limbah tekstil yang terus meningkat, dibuatlah thrift shop yang merupakan solusi untuk masyarakat agar mengurangi perilaku konsumtif dan limbah tekstil dengan menjual produk second ataupun barang yang pernah sudah dipakai. Namun permasalahan tidak sampai di situ saja. Ternyata banyaknya penjual thrift shop yang ada saat ini masih kurang menarik para calon pelanggan. Untuk itu kami berinovasi untuk membuat aplikasi e-commerce di mana aplikasi ini bisa menjadi wadah para pelaku usaha thrift shop agar menarik para calon pelanggan. Dengan bekerja sama dengan para pelaku usaha thrift shop yang sudah ada diharapkan dapat meningkatkan penjualan mereka. Selain itu kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi seperti jasa kurir dan jasa pembayaran. Dengan adanya aplikasi e-commerce Mozi Thrift Shop berupaya untuk menarik para calon pelanggan untuk membeli pakaian atau produk yang sudah pernah dipakai atau barang second dengan kualitas yang masih baik dan harga yang sangat ekonomis. Solusi yang kami lakukan untuk menangani permasalahan mengenai limbah tekstil dan juga meningkatnya tren terhadap pakaian di masyarakat sehingga menimbulkan perilaku konsumtif adalah dengan membangun ide bisnis thrift shop agar masyarakat tidak menimbulkan perilaku konsumtif akan pakaian dan limbah tekstil yang terus meningkat.
Namun tidak hanya sampai situ saja, ternyata di luar sana masih banyak sekali penjual thrift shop yang masih kurang untuk menarik minat calon pembelinya. Maka dari itu, aplikasi ini juga bertujuan untuk menjadi sebuah wadah untuk para penjual pakaian bekas atau vintage yang kesusahan mendapatkan customer atau ingin memperluas penjualannya ke pasar online. Agar juga sekaligus bisa lebih banyak mendapatkan customer melalui e-commerce tersebut. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai produk dari ide bisnis digital kelompok kami. Nah, produk dari ide bisnis digital kelompok kami itu bernama Mozi Thrift Shop. Nah, apa sih Mozi Thrift Shop itu? Jadi, Mozi Thrift Shop ini merupakan sebuah aplikasi belanja online yang menyediakan wadah untuk para penjual pakaian bekas. Gunanya itu untuk memudahkan memasarkan produknya. Nah, aplikasi ini juga berisikan suatu penjualan pakaian bekas branded dan vintage, yang mana barangnya pun dihadirkan kebanyakan berasal dari second hand, pasar loak, bahkan juga dari luar negeri, tentunya dengan kualitas terbaik dan harga yang masih affordable. Nah, hadirnya aplikasi Mozi Thrift Shop ini juga merupakan suatu pilihan bagi seseorang yang ingin terus tampil fashionable. Selain itu, Mozi Thrift Shop ini juga merupakan suatu pilihan yang bagus untuk para kolektor dan para fashion addict. Nah, konsep dasar dari Mozi Thrift Shop ini berupa penyebaran, kemudian ada pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya, yang mana hal ini juga melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kehadiran dari aplikasi Mozi Thrift Shop ini tuh mampu mempermudah penggunanya untuk dapat bertransaksi secara online melalui smartphone saja tanpa perlu repot menggunakan perangkat komputer. Dengan menggunakan aplikasi Mozi Thrift Shop, para pengguna juga dapat berbelanja berbagai pakaian bekas branded dan vintage dengan kualitas terbaik dan harga yang affordable. Nah, selanjutnya kelompok kami juga melakukan suatu analisis SWOT terhadap Mozi Thrift Shop ini. Gunanya untuk mengetahui bagaimana sih kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada pada ide bisnis Mozi Thrift Shop ini. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari Mozi Thrift Shop ini yang pertama adalah harga barang yang relatif affordable, yaitu di mana produk-produk yang kami tawarkan pada aplikasi Mozi Thrift Shop ini memberikan suatu harga yang affordable sehingga memberikan daya tarik bagi calon pembeli. Kemudian yang kedua ada kebersihan produk terjamin. Nah, meskipun aplikasi kami itu melakukan penjualan pakaian bekas yang branded dan vintage, tetapi kami juga memperhatikan kebersihan produk yang akan kami jual. Jadi kami tidak hanya semena-mena menjual pakaian bekas saja, namun kami juga melakukan sortir terhadap pakaian mana yang layak untuk dijual dan mana yang tidak layak untuk dijual. 3. Ada pelayanan terbaik. Nah, aplikasi dari Mozi Thrift Shop ini yang kami luncurkan juga memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Jadi ketika ada calon pembeli merasa kesulitan atau tidak nyaman, maka kami akan memberikan suatu solusi sehingga konsumen akan merasa puas dan nyaman terhadap layanan pada aplikasi Mozi Thrift Shop ini. Yang keempat, ada produk baju bekas dengan kualitas terjamin. Nah, walaupun produk yang kami tawarkan itu berupa pakaian bekas, tetapi kami juga memberikan suatu produk yang kualitasnya terjamin, yang tidak kalah bagus dengan pakaian baru pada umumnya. Kemudian, yang kelima ada ciri khas baju yang digunakan adalah baju branded dan vintage. Nah, ciri khas baju yang akan kami pasarkan pada aplikasi Mozi Thrift Shop ini juga berupa baju branded dan vintage dengan harga yang miring, sehingga hal ini juga akan menarik perhatian dari calon pembeli. Kemudian yang keenam adalah melayani online shop. Nah, aplikasi dari Mozi Thrift Shop ini juga memberikan kemudahan berbelanja dengan mudah, yaitu berbelanja dengan hanya melalui smartphone, sehingga calon pembeli itu juga dapat membeli barang kapan saja dan di mana saja tanpa perlu repot untuk mengantri dan menghabiskan biaya transportasi. Dan yang terakhir adalah pakaian yang beragam. Nah, pakaian yang kami tawarkan pada aplikasi Mozi Thrift Shop ini juga sangat beragam, sehingga memberikan kesempatan bagi calon pembeli untuk lebih banyak memilih pakaian yang dibutuhkan dan diinginkan. Selanjutnya yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari Mozi Thrift Shop ini yang pertama adalah model terbatas, karena aplikasi Mozi Thrift Shop ini merupakan suatu aplikasi yang menawarkan produk pakaian branded dan vintage, maka model yang akan dipasarkan juga akan terbatas. Kemudian,
Yang kedua adalah pandangan negatif masyarakat terhadap barang bekas, yaitu di mana masyarakat itu seringkali memandang negatif pakaian bekas dengan pakaian yang tidak layak untuk digunakan. Dan yang terakhir adalah harga bull second yang mulai mahal, yaitu di mana harga dari persediaan pakaian bekas kini juga mulai mahal. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Nah, peluang dari aplikasi Mozi Thrift Shop ini yang pertama adalah tingkat gaya hidup yang semakin tinggi. Karena tingkat gaya hidup yang semakin tinggi, maka memiliki peluang yang bagus untuk aplikasi kami ini. Yang kedua adalah permintaan fashion yang semakin tinggi. Karena banyaknya permintaan fashion yang semakin tinggi, maka banyak juga peluang untuk berkembangnya aplikasi Mozi Thrift Shop ini. Kemudian, yang ketiga adalah thrift shop mulai dikenal ramai oleh masyarakat, yaitu di mana masyarakat mulai menganggap bahwa thrift shop ini sebagai sesuatu yang populer dan dianggap sebagai alternatif berbelanja dengan keunggulan tersendiri. Sehingga hal ini juga memberikan peluang yang baik dalam meluncurkan ide bisnis thrift shop ini. Dan yang terakhir adalah belum banyaknya usaha sejenis, yaitu aplikasi Mozi Thrift Shop ini tuh belum banyak yang meluncurkan, sehingga hal ini juga memberikan suatu peluang yang cukup terhadap ide bisnis kami. Selanjutnya yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman dari aplikasi Mozi Thrift Shop ini yang pertama adalah akan munculnya banyak pesaing, kemudian yang kedua keacuan dari konsumen, ketiga adalah konsumen kurang mengerti teknologi, dan yang terakhir adalah kendala dalam pengiriman barang, sehingga hal ini akan menghambat aktivitas bisnis. Selanjutnya, kami juga melakukan suatu analisis BMC. Berikutnya ada pun partners dari bisnis kami. Yang pertama itu adalah distributor thrift, lalu ada reseller, lalu ada kurir logistik, dan juga jasa pembayaran. Yang berikutnya ada pula key activities-nya, yaitu adalah laundry produk, lalu membuat postingan dan story di media sosial, lalu ada foto produk, yang berikutnya setrika, lalu pedagang produk, yang berikutnya lalu ada penjualan produk dan juga promosi. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada value proposition. Nah, value proposition dari aplikasi Mozi Thrift Shop ini yang pertama adalah pelayanannya ramah, kemudian yang kedua itu mudah didapat, ketiga harganya affordable, keempat adalah kualitasnya yang bagus, dan yang terakhir adalah produk yang dijual tuh limited edition. Kenapa? Karena kami tuh menjual pakaian bekas sehingga modelnya pun akan terbatas. Selanjutnya ada customer relationship. Nah, customer relationship dari aplikasi Mozi Thrift Shop ini yang pertama adalah dengan memberikan update info di media sosial, kemudian yang kedua memberikan voucher toko, yang ketiga memberikan suatu gratis ongkir minimal berbelanja 50.000, yang keempat dengan memberikan diskon 10% di hari tertentu, dan yang terakhir ialah mempertahankan dan menjaga kualitas produk. Analisis BMC selanjutnya pada bisnis kami pada Milestones yang pertama yaitu pembuatan aplikasi e-commerce, yaitu Mozi Thrift Shop. Yang kedua yaitu kerjasama dengan pelaku usaha thrift shop, jasa kurir, dan jasa pembayaran. Yang ketiga yaitu pengembangan aplikasi Mozi Thrift Shop itu sendiri. Selanjutnya ada key research, yang pertama yaitu fisik, yang kedua akun sosial media, yang ketiga intelektual, yang keempat keuangan, yang kelima modal, yang keenam itu hak paten, yang ketujuh karyawan, dan yang kedelapan itu alat-alat untuk packaging produk. Selanjutnya ada risk atau risiko, yang pertama yaitu adanya kompetitor pesaing, yang kedua yaitu keacuhan konsumen, yang ketiga yaitu kendala pada pengiriman barang, yang keempat yaitu konsumen yang kurang mengerti terhadap teknologi. Oke, selanjutnya ada elemen yaitu channel. Yang dimaksud di sini adalah saluran yang berperan sebagai media atau sarana apa yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk. Dari saluran inilah kita belajar mengetahui bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita hingga kepada customer. Dan ada pun channel yang Mozi Thrift Shop gunakan yaitu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama ialah secara online, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan berbagai fitur yang ada pada media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp. Dan untuk offline-nya sendiri itu ada dari brosur, spanduk, dan gerai penjualan secara langsung. Nah, selanjutnya itu ada elemen revenue stream, yaitu sumber pendapatan. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat dikatakan bagian yang paling vital dalam sebuah penjualan, di mana kita dapat memperoleh pendapatan dari customer. Dan adapun sumber pendapatan dari Mozi Thrift Shop ini yaitu
hasil penjualan dari setiap produk Mozi Thrift Shop ini sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada elemen cost structure atau struktur biaya, adalah komposisi semua biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis model serta menciptakan value proposition yang dapat diberikan pada konsumen. Dan biaya kuota internet serta biaya laundry ini yang menjadi struktur biaya dari Mozi Thrift Shop ini sendiri. Baik, berikutnya masuk ke dalam perencanaan pemasaran. Di sini yang pertama kami lakukan adalah strategi pemasaran. Yang pertama itu ada social media marketing, di mana pada tahap ini kami membuat suatu konten dari pemasaran terhadap aplikasi yang telah kami kembangkan ini. Lalu yang kedua adalah pengembangan produk, di mana pada umumnya aplikasi yang menjual pakaian itu hanyalah menjual pakaian-pakaian baru saja atau pakaian yang sedang tren masa kini. Namun berbeda halnya dengan aplikasi yang kami bangun ini. Aplikasi ini hanya menjual pakaian-pakaian bekas saja atau juga bisa disebut dengan pakaian vintage. Lalu yang ketiga ada pengembangan wilayah pemasaran. Namun berhubung ide bisnis kami ini adalah sebuah aplikasi, jadi tidak perlu hal khusus untuk bagaimana kita mengembangkan wilayah untuk memasarkan bisnis kami ini. Lalu yang keempat ada influencer marketing. Jadi kami juga menggunakan fitur publik seperti influencer marketing agar aplikasi kami banyak dikenal orang dan juga lebih mudah untuk mendapat kepercayaan dari orang lain. Dan yang terakhir itu adalah promosi pengenalan. Jadi untuk menarik banyaknya pelanggan, kami juga melakukan promosi pada awal peluncuran aplikasi kami ini. Contohnya kami seperti memberi diskon dan juga gratis ongkir pada 50 pembeli pertama, seperti itu. Oke, selanjutnya ada analisis kompetitor. Dan berikut beberapa hal yang menjadi keunggulan dari Mozi Thrift Shop dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, yang pertama itu ada harga bersahabat. Di mana dengan harga yang dapat kita katakan murah, apalagi bagi seusia remaja, anak sekolahan, Thrift ini sangat bersahabat dengan kantong mereka yang ingin mendapatkan baju-baju murah namun tetap dengan harga yang ramah. Jadi tidak memberatkan kita yang ingin tetap tampil keren tapi juga nggak bikin kantong kita jadi kere. Selanjutnya yaitu ada barang yang tidak banyak dijumpai, jadi dapat dikatakan dengan istilah limited edition. Nah, dapat dipastikan nih dengan membeli barang thrift, maka kita sama saja dengan mendapatkan barang limited edition. Ya, bisa kita bilang sebagai barang langka. Kita akan jarang bahkan tidak sama sekali nemu orang yang berpakaian sama dengan kita, karena barang tersebut tidak akan banyak yang sama. Barang atau baju thrift sendiri merupakan barang-barang ekspor, yang berarti barang random yang bukan dari keluaran pabrik khusus produksi pakaian yang tidak banyak produksinya. Untuk keunggulan selanjutnya itu ada berbagai macam merek dan pilihan model. Baju thrift ekspor ini memang memiliki berbagai macam pilihan mulai dari merek, model, warna, bahkan ukuran. Sehingga kita juga bisa ekspresif dan leluasa dalam menentukan pilihan kita atau keinginan kita dengan berbagai pilihan tersebut. Misal kita mau menggunakan baju dengan trend oversize, berarti kita harus memilih baju yang ukurannya lebih besar dari ukuran biasa yang kita pakai. Begitupun dalam menentukan model, warna, dan sebagainya yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Dan untuk keunggulan terakhir yaitu baju thrift ini merupakan hal yang ramah lingkungan. Dengan kita berbelanja berarti kita sudah dapat dikatakan peduli dengan lingkungan. Karena dengan membeli barang bekas di mana barang tersebut telah digunakan sebelumnya, artinya kita tidak berkontribusi dalam pencemaran polusi. Dengan hal tersebut juga kita sudah berkontribusi untuk menjaga barang-barang tersebut dari tempat pembuangan. Dengan kata lain, kita sudah mendaur ulang barang dan produk yang sudah ada, sehingga berkontribusi pada pengurangan polusi, yang tentunya ini akan menyebabkan lebih sedikit polusi dan jejak karbon yang lebih kecil. Next yaitu ada model keuangan. Nah, untuk model keuangan ini, Mozi Thrift sendiri sedang mencari anggaran dana sebesar
100 juta rupiah, di mana dana tersebut dibagi ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama untuk memperluas jangkauan di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan, maka Mozi Thrift Shop ini menjalin kerjasama atau merekrut mencari reseller sebanyak-banyaknya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk sama-sama mengenalkan produk dari Mozi Thrift ini. Dan yang kedua yaitu memberdayakan mitra yang bekerja sama dengan Mozi Thrift Shop ini, misalkan seperti jasa kurir untuk pengiriman paket, jasa laundry dalam hal untuk membuat pakaian tersebut lebih terasa nyaman saat digunakan, dan hal tersebut juga membuat nyaman karena bersih dan wangi gitu, serta para karyawan yang membantu dalam proses penjualan baju thrifting tersebut. Dan untuk yang ketiga yaitu mengembangkan akses untuk transaksi dengan tujuan untuk mempermudah para customer dalam melakukan transaksi. Maka Mozi Thrift Shop ini juga akan melakukan berbagai upaya untuk hal tersebut. Oke, baik. Selanjutnya di sini terdapat tim dalam penyusunan aplikasi Mozi Thrift Shop, yang mana Mayang Nur Apriani berperan sebagai Chief Marketing Officer, kemudian Muhammad Rahadi berperan sebagai Chief Executive Officer, Muhammad Zaidan Alam berperan sebagai Chief Operating Officer, dan Neti Rismanisa Ramza berperan sebagai Chief Financial Officer.